Selamat hari Jumat adik-adik semuanya. Untuk kelas tanggung sampai dengan remaja. Hari ini kita akan memperingati Hari Jumat Agung, Hari Kematian Tuhan Yesus. Adik-adik semua udah siap untuk ikut kebaktian ya? Kita akan kebaktian bersama, bernyanyi bersama memuji Tuhan, dan kita mendengarkan firman. Nanti Kawita akan bawakan untuk semua lagu-lagunya, kita bisa bernyanyi bersama. Kalian tinggal duduk manis di depan TV atau laptop atau handphone masing-masing dan siap beribadah. Tetap sikap hormat di hadapan Tuhan ya. Kalau kita berdoa dan gak ada yang sambil makan atau minum. Jadi kita jaga kemuliaan Tuhan di sekitar kita untuk ikut di dalam kebaktian ini. Oke, kita akan mulai kebaktiannya. Siap semuanya. Nah, kita akan bernyanyi dulu satu buah lagu, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita nyanyi bersama ya. Kita nyanyi bersama-sama, boleh juga sambil bertepuk tangan, boleh juga sambil kalau ada kakak abangnya, boleh saling salam-salaman. Kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Iya, kita bersuka cita ya, walaupun kita hanya berkumpul di rumah bersama dengan orang tua kita semuanya, tapi kita tetap bersuka cita dalam memperingati Hari Jumat Agung ini. Nah, kita sebelum mulai kebaktian, kita akan bersatu dalam doa. Semuanya dalam sikap berdoa, sikap hormat di hadapan Tuhan untuk mulai kebaktian kita. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami, sudah mengumpulkan kami di dalam tempat ini dan tidak kekurangan suatu apapun dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Engkau yang pimpin kami Tuhan, walaupun kami tidak bertemu secara fisik, tapi Engkau pimpin kebaktian ini supaya menjadi kebaktian kudus yang berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk memperingati Hari Jumat Agung ini kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita akan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Kakak yakin adik-adik juga udah tahu semuanya lagu ini. Kita akan menyanyikan bersama lagu Karya Terbesar. Semuanya siapkan hatinya juga, siapkan Alkitabnya juga. Kita nyanyi bersama untuk lagu pujian kita, untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita nyanyi lagu Karya Terbesar. Hati yang terindah, hati yang mulia,
sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat sekali, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saat ini semua adik-adik udah mengerti, kita hari Jumat Agung ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Semuanya masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk bisa dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari yang agung ini. Kita akan naikkan sekali lagi karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah mengangkat pujian ini bersama-sama. Kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Pastikan semua Alkitab dan bahan catatan adik-adik sekalian sudah ada di dekat kalian semua. Kita akan bernyanyi, "Ku siapkan hatiku Tuhan." Mari semuanya adik-adik ambil sikap berdoa, ambil sikap hormat di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama sambil menyanyikan lagu "Ku siapkan hatiku Tuhan." Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat
Firman-Mu Tuhan penuh hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita angkat sekali pujiannya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Semuanya ini dengan sepenuh hati. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian yang sudah boleh kami angkatkan ke hadirat-Mu saat ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin mengerti arti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kami semua anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, hati kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adikku tersayang, salam anak tanggung, salam anak pra-remaja, dan salam remaja. Kalau kakak katakan salam, kalian boleh jawab, shalom kakak, saya siap mendengarkan firman Tuhan, saya pasti sukacita dan ceria. Oke adik-adikku tersayang, kakak begitu kangen sama kalian. Sebelum kita memulai firman pada sore hari ini, kita bersatu dulu di dalam doa. Mari adik-adik anak tanggung, para remaja dan remaja, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena hingga saat ini kami merasakan cinta kasih Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, jika pada saat ini juga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini ya Bapa. Bapa di surga, pakai hamba-Mu kakak Nandi Andika untuk menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini, dan juga berikanlah hati yang tulus ikhlas buat semua adik-adik anak tanggung, pra-remaja dan remaja yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Adik-adikku semuanya, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca perikop kita pada hari ini, Yesaya 53 ayat 3 sampai 7 dari Perjanjian Lama adik-adik. Dan nanti satu lagi perikopnya adalah Perjanjian Baru, Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Kak
Kakak bacakan di sini, kalian ikuti dalam hati. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kita baca lagi dari Kolose 1 ayat 21 sampai 25. Begini bunyinya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Demikian firman Tuhan yang telah kakak baca. Adik-adikku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita memperingati Jumat Agung di gereja bersama-sama. Kita bisa nyanyi bersama-sama dan juga berdoa bersama-sama. Tetapi kali ini kita memperingati Jumat Agung di rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa ya adik-adikku. Arti Jumat Agung bagi kita adalah hari Jumat yang diperingati sebagai wafatnya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Karena apa? Karena cintanya yang begitu mendalam kepada kita, dia menyerahkan nyawanya dan menyelamatkan umatnya setelah diadili oleh Mahkamah Agama Yahudi. Kematian Yesus di atas kayu salib itu diimani oleh umat Kristiani, oleh kita semua sebagai bentuk penebusan dosa umat manusia, maka itulah disebut dengan Jumat Agung. Jadi hari Jumat Agung itu bukanlah momen yang untuk berduka cita, melainkan sebuah momen yang penuh cinta dan kasih Tuhan Yesus, sesuai dengan nubuat yang tertulis di Alkitab. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, maka pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, ia bangkit dari kematiannya yang kita sebut Paskah. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajarannya Kristus menegaskan bahwa ia harus menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Penderitaan Kristus
ini telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu sebelumnya melalui Nabi Yesaya, sebagaimana tertulis di pasal 53 yang telah kita bacakan tadi. Ia dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Ia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Hal pertama yang dicatat di kitab Lukas setelah Yesus meninggalkan Getsemani, saat Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Ya, tidak ada yang berani mendekat dan terlihat takut ikut ditangkap adik-adik. Bahkan Petrus yang pernah mengaku bahwa ia berani mati bagi Yesus pun tidak berani mendekat. Hatinya ingin dekat tapi ia takut. Jadi ia diam-diam menyelinap membuntuti Tuhan Yesus. Tapi itu pun tidak berlangsung lama. Karena kemudian Yesus dikhianati sahabat atau murid terdekatnya. Petrus mengkhianati Yesus dengan menyangkal dia sampai 3 kali di hadapan para wanita dan juga ada pria di sana. Padahal wanita dalam budaya Yahudi saat itu dipandang sangat rendah oleh para pria. Mereka tidak punya power, tapi terhadap wanita seperti itu Petrus takut untuk mengakui Yesus. Ia mengatakan, "Saya tidak kenal orang itu." Sementara Petrus berkata, "Berkokoklah ayam." Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, setelah diadili bolak-balik antara Pilatus dan Herodes, akhirnya di tangan Pilatus keputusan diambil. Tuhan Yesus diputuskan disalib. Bukan karena ditemukan kesalahan pada dirinya, tapi Yesus dibiarkan disalib karena Pilatus menghindari pemberontakan orang-orang Yahudi. Yesus ditukar dengan penjahat, pembunuh bernama Barabas. Dosa menggelapkan mata manusia dan membalikkan keadaan. Yang bersalah dibebaskan dan yang benar dihukum mati. Setelah keputusan diambil oleh Pilatus, Yesus digiring memikul salib menuju Golgota. Ia menuju Golgota tanpa protes, tanpa berkata apa-apa. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya tanpa protes. Tak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Karena memang tidak ada kekotoran dalam hatinya. Dia baik, dia suci. Keluh sakit yang diucapkannya bukan merupakan protes dan pemberontakan kepada para penyalibnya. Ia mengeluh langsung kepada Bapa di surga. Keluhan tanpa protes, ucapan Yesus dari kayu salib berkumandang, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang dilakukannya." Adik-adik yang terkasih, penjahat asli biasanya berdalih pada saat tertangkap basah. Bahkan saat dijatuhi hukuman, pasti tetap protes untuk menghindari hukuman, termasuk penjahat yang digiring sampai ke salib bersama dengan Tuhan Yesus. Mulut mereka penuh serapah, kutukan protes. Mereka tidak mau dihukum mati. Sekalipun mereka berbuat banyak kejahatan, mereka tidak bisa terima keadaan itu. Dan sepanjang perjalanan menuju Golgota, sampai mereka tiba di atas bukit Golgota, seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang lagi berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah seorang datang dari mereka. Ia mengambil bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang dan menyelamatkannya? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Adik-adik, Bapa bukanlah pribadi yang kejam, melainkan pribadi yang penuh belas kasihan. Karena kasihnya kepada manusia, Bapa rela membayar dosa dan pelanggaran manusia dengan menanggungkan hukuman maut tersebut kepada anaknya, yaitu Kristus. Karena itulah Kristus harus datang ke dunia, menderita, mati bagi umat manusia. Seperti tertulis, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Seperti pada pembacaan kita pada Kolose 1 ayat 21-25, Rasul Paulus, hamba dan pelayan Kristus yang membaktikan seluruh kehidupannya bagi Tuhan Juru Selamatnya. Hal apa yang mendasari semangat Rasul Paulus melayani? Paulus sangat mengasihi Kristus. Dengan memberikan seluruh hidupnya, Paulus menempatkan dirinya secara mutlak di bawah otoritas Kristus sebagai pusat pelayanannya. Karya keselamatan Kristus merupakan bagian utama dari setiap pemberitaannya, dan semua pertumbuhan warga jemaat diarahkan kepada Kristus. Penderitaan dari pihak penentang yang tidak percaya Injil ditanggungnya. Paulus tidak peduli dengan penderitaan yang dialaminya, asalkan orang-orang mengenal dan percaya kepada Kristus, tetap beriman teguh dan menjadi dewasa rohani. Melalui sikap Paulus ini, kita bisa belajar banyak hal yang harus kita teladani, yaitu pertama, bahwa sebagai hamba Allah, pelayan Allah, Paulus tidak melihat pelayanan itu sebagai beban, tetapi melihatnya sebagai suatu peran serta, terlihat dari ambil bagian dalam penderitaan Kristus untuk jemaatnya. Kedua, menderita karena melayani Kristus bukanlah suatu hukuman, melainkan hak istimewa karena diperkenankan mengambil bagian dalam karyanya. Pesan Jumat Agung begitu mendalam bagi kita semua, karena penderitaan Yesus di Jumat Agunglah yang memberi keselamatan bagi seluruh umatnya yang percaya. Darahnya yang tercurah di Bukit Golgota menjadikan semua orang percaya ditebus atas dosa-dosanya. Sebagai guru KKR, sebagai anak-anak KKR juga sering mengalami masalah dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kalau guru KKR, kalau anak-anak bisa aja dalam sekolah, dalam pergaulan, dalam pertemanan, juga bisa dengan adik atau kakak, atau dengan mama atau papa. Bisa saja kita mengalami suatu masalah atau ketidakcocokan. Namun tidak ada penderitaan kita yang melebihi penderitaan Yesus ketika menyelamatkan kita. Dan sekalipun banyak tantangan, cobaan dan pergumulan yang terjadi di sekitar kita yang berusaha melunturkan semangat juang iman kita. Misalnya seperti virus corona, COVID-19, virus yang tidak kelihatan oleh mata. Kita harus berperang dengan benda yang tidak kelihatan. Virus corona ini telah melanda seluruh dunia sejak tanggal 2 Maret 2020 masuk ke Indonesia. Dan kita tahu adik-adik,
sampai 5 April 2020 kemarin telah terkonfirmasi 2.273 kasus positif COVID-19 dan sudah terdampak ke 32 provinsi, tidak termasuk NTT dan Gorontalo. Seperti yang sering kita lihat di berita-berita, di media, sering kita baca, bahkan di situsnya juga bisa kita lihat, yang selalu update tentang perkembangan COVID-19 tersebut. Tetapi kita tidak perlu khawatir adik-adik. Kita punya Yesus yang sungguh luar biasa, yang selalu menjaga kita. Namun kita tetap waspada, hati-hati, ikuti aturan pemerintah Presiden kita Bapak Jokowi. Kita diam di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, ibadah keluarga bersama-sama menjadi sering, ya kan? Bagi kakak bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan seringlah cuci tangan dengan air mengalir, dan juga atur pola makan. Adik-adik harus senang makan sayur ya, harus mau makan buah, harus banyak minum, dan juga kalau harus keluar harus pakai masker supaya tetap sehat dan daya tahan tubuhnya juga kuat. Dan jangan lupa juga loh, sering berjemur di pagi hari supaya mendapatkan vitamin D. Oke adik-adikku sekalian, suka atau tidak suka, kita harus lalui ini. Kita harus jalani, kita harus terima. Yang penting tetap semangat, berdoa, berpengharapan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama setiap hari, setiap nafas kehidupan kita. Kita berdoa supaya apa? Supaya virus corona ini lepas berlalu dari dunia ini. Oke adik-adikku, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 20 ya. Kita boleh sama-sama menghafalnya dengan baik. Ya, kita hafal di rumah ya adik-adik. Jadi kakak jadi teringat nih satu buah lagu, boleh ya sama-sama kita nyanyikan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Selamat memperingati Jumat Agung, momen yang penuh cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah dapat mendengarkan firman Tuhan pada Jumat Agung ini Bapa. Kami semakin tahu dan semakin menyadari begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kami. Tuhan begitu sayang kepada kami. Dan ajari kami selalu Tuhan supaya selalu turut kehendak-Mu. Hamba berhenti berkata-kata pada sore hari ini Tuhan. Tapi hamba percaya firman-Mu tidak pernah berhenti untuk membimbing kami, untuk mengajari kami dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Wita di sini. Tadi kita sudah mendengarkan renungan dari kakak guru sekolah minggu yang sedang menerangkan arti dari kematian Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari ini. Nah, saat ini kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian untuk merespon renungan yang sudah kita dengarkan tadi. Kita akan nyanyi lagu Jadilah Seperti Yang Kau Ingini. Mari kita nyanyi bersama. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati agar kita mengetahui apa arti pengorbanan Tuhan untuk kita sampai dengan sekarang. Kita nyanyi bersama.
meresapi arti dari kematian Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua hari ini. Semuanya kita bernyanyi bersama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Iya, kita sudah meninggalkan hidup yang lama yang sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Walaupun kita akan mengumpulkan persembahan dengan orang tua kita tetap menaikkan pujian untuk berterima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan lagu persembahan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kita nyanyi bersama ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita angkatkan sekali lagi pujiannya ya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus kau kan bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Terima kasih semua adik-adik sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan
ini dapat menjadi berkat bagi semua orang ya. Saat ini kita akan bersiap-siap untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat juga sekaligus doa penutup. Oke adik-adik semuanya, terima kasih sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama kami di sini. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kita akan berdoa untuk doa persembahan kita dan doa syafaat yang nanti akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami kembali ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami mulai dari pertama kali kami ibadah, pertengahan hingga akhirnya ini ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan rezeki kepada kedua orang tua kami sehingga kami dapat memberikan persembahan kami pada saat ini ya Bapa. Kiranya persembahan kami dapat Engkau terima dan kiranya Engkau dapat terus memberikan rezeki kepada kedua orang tua kami sehingga kami dapat memberikan persembahan kami yang layak untuk kehadiran-Mu saja ya Bapa. Tuhan, pada saat hari ini juga kami ingin mau berdoa ya Bapa untuk adik-adik kami dan keluarga yang sedang ada di rumah ya Bapa, yang sekarang sedang melaksanakan Jumat Agung di rumah ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan adik-adik kami dan keluarga selalu kesehatan, rezeki, perlindungan yang datang daripada-Mu saja ya Bapa. Tuhan, yang jauhkan adik-adik kami ini dari dan keluarga dari virus yang sekarang sedang ada, yaitu virus COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau yang melindungi adik-adik kami sehingga adik-adik kami dapat selalu sehat, dan juga berkati adik-adik kami yang sedang melaksanakan sekolah dari rumah ya Bapak, sekolah online. Tuhan yang membantu adik-adik kami, Tuhan yang memberikan kepintaran agar selalu lancar dalam persekolahannya Bapak. Tuhan juga yang memberkati adik-adik dan keluarga. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk guru-guru sekolah minggu kami beserta keluarga. Kiranya Engkau yang memberikan selalu kesehatan, perlindungan, dan rezeki kepada kakak guru sekolah minggu kami dan keluarga. Tuhan juga yang melindungi kakak guru sekolah minggu dan keluarganya dari virus corona ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gereja-gereja di Indonesia ini ya Bapak, terutama GBKP Bekasi ya Bapak. Kiranya gereja-gereja Tuhan ini beserta jemaatnya dapat saling menopang, saling membantu untuk memberantas virus COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan juga yang memberkati pendeta, pertua diaken kami ya Bapak, agar setiap pelayanan yang dilakukan oleh pendeta dan pertua diaken kami dapat membantu kami jemaat-jemaat untuk dapat lebih dekat kepada-Mu ya Bapak. Tuhan yang memberikan pendeta kami, pendeta Saul, pertua diaken serta jemaat seluruh GBKP dan terutama GBKP Bekasi kesehatan dan jauh dari virus corona COVID-19 ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk tenaga medis ya Bapak. Tuhan yang berkati para tenaga medis yang telah merawat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang terkena penyakit COVID-19. Kiranya Engkau yang memberikan perlindungan dan kesehatan selalu kepada para tenaga medis ini ya Bapak. Tuhan yang memberkati para tenaga medis ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah dari mulai Bapak Jokowi hingga pemerintahan kami yang paling terkecil. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang bantu mereka untuk dapat mengerti apa yang harus mereka ambil untuk sigap membantu umat Indonesia ini ya Bapak untuk dapat melawan virus corona. Kiranya Engkau yang memberikan selalu kesehatan kepada para pemerintahan kami ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami sudah selesai beribadah Tuhan, kiranya firman yang kami dapatkan dapat kami jalankan di kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita kali ini, kita akan berdoa untuk doa persembahan kita dan doa syafaat yang nanti akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, kami kembali ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami mulai dari pertama kali kami ibadah, pertengahan hingga akhirnya ini ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan rezeki kepada kedua orang tua kami sehingga kami dapat memberikan persembahan kami pada saat ini ya Bapa. Kiranya persembahan kami dapat Engkau terima dan kiranya Engkau dapat terus memberikan rezeki kepada kedua orang tua kami sehingga kami dapat memberikan persembahan kami yang layak untuk kehadiran-Mu saja ya Bapa. Tuhan, pada saat hari ini juga kami ingin mau berdoa ya Bapa untuk adik-adik kami dan keluarga yang sedang ada di rumah ya Bapa, yang sekarang sedang melaksanakan Jumat Agung di rumah ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberikan adik-adik kami dan keluarga selalu kesehatan, rezeki, perlindungan yang datang daripada-Mu saja ya Bapa. Tuhan, yang jauhkan adik-adik kami ini dari dan keluarga dari virus yang sekarang sedang ada, yaitu virus COVID-19 ya Bapa. Kiranya Engkau yang melindungi adik-adik kami sehingga adik-adik kami dapat selalu sehat, dan juga berkati adik-adik kami yang sedang melaksanakan sekolah dari rumah ya Bapak, sekolah online. Tuhan yang membantu adik-adik kami, Tuhan yang memberikan kepintaran agar selalu lancar dalam persekolahannya Bapak. Tuhan juga yang memberkati adik-adik dan keluarga. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk guru-guru sekolah minggu kami beserta keluarga. Kiranya Engkau yang memberikan selalu kesehatan, perlindungan, dan rezeki kepada kakak guru sekolah minggu kami dan keluarga. Tuhan juga yang melindungi kakak guru sekolah minggu dan keluarganya dari virus corona ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gereja-gereja di Indonesia ini ya Bapak, terutama GBKP Bekasi ya Bapak. Kiranya gereja-gereja Tuhan ini beserta jemaatnya dapat saling menopang, saling membantu untuk memberantas virus COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan juga yang memberkati pendeta, pertua diaken kami ya Bapak, agar setiap pelayanan yang dilakukan oleh pendeta dan pertua diaken kami dapat membantu kami jemaat-jemaat untuk dapat lebih dekat kepada-Mu ya Bapak. Tuhan yang memberikan pendeta kami, pendeta Saul, pertua diaken serta jemaat seluruh GBKP dan terutama GBKP Bekasi kesehatan dan jauh dari virus corona COVID-19 ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapak untuk tenaga medis ya Bapak. Tuhan yang berkati para tenaga medis yang telah merawat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang terkena penyakit COVID-19. Kiranya Engkau yang memberikan perlindungan dan kesehatan selalu kepada para tenaga medis ini ya Bapak. Tuhan yang memberkati para tenaga medis ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami, pemerintah dari mulai Bapak Jokowi hingga pemerintahan kami yang paling terkecil. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang bantu mereka untuk dapat mengerti apa yang harus mereka ambil untuk sigap membantu umat Indonesia ini ya Bapak untuk dapat melawan virus corona. Kiranya Engkau yang memberikan selalu kesehatan kepada para pemerintahan kami ini ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa, kami sudah selesai beribadah Tuhan, kiranya firman yang kami dapatkan dapat kami jalankan di kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, semuanya kebaktian kita sudah selesai, tapi ada pengumuman nih dari kakak nih. Siap-siap ya, hari Minggu kita akan ada perlombaan untuk kelas Batita Balita, kelas kecil, kelas tanggung, kelas pra dan remaja. Untuk Batita Balita ada lomba foto bersama keluarga dengan tema Paskah. Di-upload ke FB ya, nama FB-nya New KKR. Itu udah ada di pengumuman juga ya, tanya mama papa kita. Untuk kelas kecil ada menghias telur, itu juga sudah diumumkan. Tanya mama papa kita juga ya, sudah ada di mereka. Untuk kelas tanggung, pra remaja dan remaja akan diumumkan di kelasnya juga. Oke adik-adik, selamat hari Jumat. Dalam kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya.